Kuliner Minangkabau bukan makanan kekinian, bukan resep suka-suka. Setiap makanan dibuat tak hanya sekedar memberi rasa. Ada kearifan lokal dan maksud sehat di dalamnya. Randang Balu jadi bagian pusaka kuliner Nusantara dari nagarinya para Bundo Kanduang. Kuliner Minangkabau tak hentinya memikat hati dan lidah penikmatnya. Onde mande, lama bana. Saat semuanya terbangun dan memulai pekerjaannya, di sana dan saat itulah kehidupan bermula pada hari itu. Tenang, jauh dari macet dan kesibukan. Jadi keistimewaan pagi di nagari-nagari para Bundo Kanduang. Wih, Nah, mencari daun-daun, Wak. daun-daun kurang lah itu. Daun Kawe, daun paku sampang, itu Oh. kurang lai. Berarti kapo kapayo tu nak. ya, Yo. tepi-tepi sawah. Dede, Capek lah hari lah nak jan. dede. Tanah Minang kaya dengan hasil alam yang berlimpah. Mineral tinggi dengan kadar nitrogen dan fosfor yang cukup pada tanah membuat ragam tanaman tumbuh subur sepanjang tahun. Siko agak apa sah, niko bau. Kau mah. Akak kawe nya sih nya ancaan ju. Ya, jalan locah. Tak harus di tanah yang diolah seperti persawahan. Pada jenis tanah rawa dengan kelembapan yang tinggi, bermacam dedaunan penting dan penuh manfaat bermusim baik tumbuh melimpah di sini. Akak kawe ku ancaan untuk Seolah melindungi ekosistem yang ada di sekitarnya. Tanah yang sering disebut masyarakat setempat ini, tampek locah, menjadi media tanam beberapa jenis daun yang selintas lebih mirip rerumputan, semak belukar. Apa? Lihat doja ketung-tung gua daun kau mak di maja saling Kan banyak tuh. Beberapa dari dedaunan itu berduri, diambil dengan lebih hati-hati. Ada juga yang merambat, menumpang batang di tanaman lainnya. Berarti siko. Siko mak, dia dari jauh nama. Siko? Bukit Talago Gunung Nagari Saruwaso, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat merupakan bagian dari jajaran pegunungan Bukit Barisan. Bukit Barisan merupakan rangkaian pegunungan yang membentang sepanjang 1.700 km di sepanjang Pulau Sumatera, dari Aceh hingga Lampung, termasuk Sumatera Barat tentunya. Setiap sisi bentangan padang savana ditumbuhi pokok kayu, pohon pinus, karet, dan kasia vera, serta semak belukar. Pada belukar itulah tumbuh tanaman-tanaman herba yang dikumpulkan Amak bersama putrinya Dewi. Kami begitu mensyukuri bentangan alam ranah Minang menyimpan ragam dedaunan yang sudah sejak lama dimanfaatkan nenek moyang. Tak tahu pasti sejak kapan sudah dikonsumsi, yang pasti para pendahulu sudah sering memakannya. Namanya daun mali-mali. Manfaat itu turun-temurun disampaikan pada anak cucu dengan harapan cerita khasiat dan kenikmatannya tidak akan putus. Nah, merah-merah tadi dan di ujung tadi itu daun nama? Daun surian. Itu. Daun adalah bagian tanaman yang tumbuh berhelai-helai pada ranting dan umumnya berwarna hijau, sebagai alat bernafas dan mengolah zat makanan.
Tak sulit mengenalinya di tengah ragam jenis dan bentuk dedaunan yang berkumpul jadi satu. Di mata Ama, dedaunan ini adalah makanan tinggi serat, sekaligus obat bagi kesehatan. Ternyata dengan memasukkan berbagai macam bumbu-bumbu, ya kan, atau bahkan juga dedaunan, ya, daun-daunan itu dan juga bumbu-bumbu itu salah satu efeknya itu adalah sebagai antioksidan. Jadi antioksidan di sini itu mencegah bahan makanan tersebut tidak menjadi busuk, mencegah pembusukan. Akhirnya mereka mewariskan kepada kita cara memasak randang dengan memasukkan berbagai macam daun-daunan yang bersifat sebagai antioksidan. Nah, mungkin pada awalnya dimaksudkan adalah supaya makanan itu menjadi lebih tahan lama, ya kan? Tapi ternyata pada saat sekarang ini dengan kemajuan ilmu pengetahuan, ternyata sifat-sifat yang dahulunya dipakai sebagai pengawet itu, ya kan? Sebenarnya pengawet di sini artinya adalah membuat makanan itu menjadi lebih lama itu, tahan lama itu, ternyata juga baik di dalam kesehatan kita. Jadi sekarang ini orang memang sengaja mencari antioksidan itu untuk mencegah berbagai macam penyakit. Lebih dari 25 jenis dedaunan herba sudah terkumpul dari perjalanan mencari daun hari itu. Daun itu berasal dari 2 titik tempat. Itu berarti bukan tidak mungkin ada puluhan jenis lainnya di sini, di padang savana. Namun Ama hanya mengambil dedaunan yang sudah ia pahami dari orang tua dan neneknya pada masa lalu. Daun yang teruji aman dan berkhasiat bagi kesehatan. Tumbuhan herba adalah tumbuhan yang tidak memiliki jaringan keras. Sebagian besar rumput termasuk tumbuhan herba, sedangkan pohon tidak termasuk tumbuhan herba karena menghasilkan xylem sekunder atau kayu. Alam tak hanya sekedar takambang jadi guru. Alam Ranah Minang adalah tempat tumbuhnya beragam tanaman penuh manfaat. Bagaimana bisa kami abaikan jika sudah dipastikan punya segudang khasiat yang diperoleh dari dedaunan itu setelah dimasak? Kini saatnya mempersiapkan kayu bakar sebelum sampai pada tahapan memasak. Makanan tradisional akan terasa lebih nikmat dimasak dengan cara tradisional pula. Kak, ambil kayu awak lah Kak. Yuk. Untuk buat sambal rendang. Ya, kemana jalan? Meski sudah berada di zaman modern dengan cara memasak yang lebih mudah dan cepat, faktanya cara tradisional dengan kayu bakar masih jadi pilihan utama masyarakat Minangkabau, khususnya di perkampungan atau nagari. Selain bahan baku kayu bakar sebagai bahan utama banyak melimpah di sekeliling rumah, memasak dengan kayu lebih nikmat dan beraroma khas yang alami. Disitulah kunci utama kenikmatan randang. Aduh, payah, semak. Dah, kabek lai, bawa pulang. Dah, Lah, bisa. pulang lai. Borek. Sejak dahulunya, tanah Sumatera Barat banyak ditumbuhi pohon kelapa. Khas dan banyaknya manfaat dari kelapa membuat nenek moyang dahulu banyak membuat hidangan tradisional berbahan utama kelapa. Yung, kemarilah dulu. Ya, Mak. Tolong Amang ambil karambil. Yo. Kelapa sebagai sumber pendapatan masyarakat juga merupakan sumber utama lemak nabati yang seharusnya tidak ditakuti untuk dikonsumsi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mak, ambo pulang lagi. Ke sawah cari balui. Jadi, Kita ke buat sama balui. Untuk memasak 1 kilogram randang belut, dibutuhkan setidaknya 5 butir kelapa.
Akan lebih baik jika menggunakan kelapa tua, sebab mengandung lebih banyak minyak yang muncul pada kuahnya. Pengukur kelapa tradisional ini sudah lama ditinggalkan masyarakat, berganti pada mesin yang lebih cepat dan efektif. Cara ini masih dipertahankan, sekedar mengulang kenangan serta mengenalkan masa lalu pada generasi muda. Alam menjadi wadah memperoleh segala kebutuhan hidup. Pada lumpur sawah ini, hiduplah belut yang bisa dikonsumsi. Dia dapat kan? Sudah biasa anak-anak ataupun pemuda nagari menangkap belut menggunakan perangkap belut tradisi yang disebut luka. Alhamdulillah Lan. Banyak awak dapat belut ini. Ya, Mak. Awak agen kamak untuk masak randang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dapat balik. Balik wah hari gini mak. Oh, yo. Nanti kau sore nenek amaknya tidur lanjut ya. Ya jadi mak. Oh, ang yo lo pai dah ajar tua gitu. Untuk membuat randang belut, randang madam khas Batu Sangkar, belut dibakar dahulu di atas tungku api. Gunanya mengurangi kadar airnya. Belut yang sudah dibakar itu kemudian dipotong-potong. Randang, kuliner asli Minangkabau. Randang ada beragam, seperti randang daging sapi. Ada randang talua, randang jariang, lokan, dan randang balui. Kuliner randah Minang identik dengan gulai, menggunakan santan kelapa. Selain itu juga menggunakan bumbu aromatik sekaligus memberikan rasa gurih serta bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Beragam alat-alat masak tradisional masih aktif dimanfaatkan masyarakat nagari. Apalagi jika alat masak itu punya manfaat lebih dibanding yang modern. Di Sumatera Barat, alat pemeras kelapa ini disebut kampaan. Sistem peras pati santannya adalah pres atau tekan. Biasanya dibuat dari kayu cubada atau nangka. Bulir-bulir santan itu keluar setelah alunya ditekan. Warnanya putih bersih, tampak kental dan beraroma harum dan enak. Rasa gurih dihasilkan dari kelapa-kelapa terbaik yang dipilih untuk santan. Proses memasak randang balui berlanjut. Dapur terbuka jadi pilihan terbaik mengingat memasak randang akan lebih gurih dan nikmat di atas api tungku menggunakan kuali besi. Saat santan yang telah berbumbu itu diaduk, tungku lain menyangrai kelapa parut yang relatif muda. Kelapa ini nantinya setelah berwarna coklat merata disebut ambu-ambu. Ambu-ambu ditumbuk dalam lesung hingga mengeluarkan minyak. Berfungsi untuk menambah kekentalan dan rasa nikmat serta gurih pada randang. Randang balui madam adalah resep tradisional dari amak yang turun pada anak-anaknya. Randang balui amak terdiri dari 25 jenis dedaunan rimba yang punya banyak manfaat. 25 daun itu terdiri dari daun surian, daun tapak leman jurai, tapak leman bule, tapak leman karitiang, tapak leman karitiang bolang, dan tapak leman jenis lainnya. Kelompok dedaunan ini punya manfaat pengharum makanan dan juga baik untuk kesehatan kulit.
Daun piapi untuk kulit yang mudah infeksi. Daun karuku, daun kasambi sebagai penghilang amis dan memberikan rasa asam. Ada juga daun palangi dengan manfaat baik untuk kesehatan tubuh. Daun lainnya dalam resep randang balui ada daun patai-patai. Daun waji-waji yang bermanfaat baik untuk mata kurang tidur. Daun salama. Daun aka kawe-kawe. Daun pakis sampang. Daun komo-komo. Daun asam bonai. Daun carine. Daun modang. Daun ciayam. Daun kandi. Daun ubi. Dan daun asam riang-riang. Sebagai pewaris kuliner tradisional, tidak ada dedaunan hijau yang ditinggalkan. Daun kadudua yang bermanfaat untuk obat gatal, daun pudiang hijau dan pudiang hitam untuk antisipasi badan meriang, daun bonai, daun modang dan daun kuok untuk badan letih juga harus dimasukkan dalam randang balui. Kalau balui aja disambah seketeknya, amak pi banyak, anak-anak banyak. Nah, itu kalau dia agih daun-daun kayu, daun-daun kayunan, dia agih karambi barandang namanya. Banyak jadi. Nah, bisa dimakan nggak dua kali makan, untuk pagi, sore. Itu nenek-nenek amak dulu. Nah, kalau daun kau dimakan ona aja. Nah, kau kesiatnya. Kalau daun kau dimakan awak pakan tu. Kalau daun kau pucuk kau dimakan awak mau kurang lalu katanya. Kalau gata-gata lagi energi kalau orang kini dimakan tuh cepat sembuhnya. Kalau sang lambung, perut sang lambung makan daun-daun, nah ada daun-daun cek daun tuh. Mudah-mudahan sembuh katanya. Nah, nenek amak tuh dulu dapetnya dari sia loh. Entahlah, enggak tahu nek nenek-neneknya lah dulu. Dia mak-mak. Dedaunan itu yang kita tahu yang dipakai sehari-hari kan selain bumbu kunyit, jahe, lengkuas begitu kan, kita juga memakai serai, kita memakai daun salam, daun jeruk, atau mungkin daun ruku-ruku. Nah ternyata di Sumatera Barat ya kan ada resep-resep lama begitu kan yang tidak hanya memakai 4 bumbu daun-daunan utama tadi begitu ya, terutama di daerah Dare begitu ya, itu mereka memakai banyak sekali daun-daunan yang ada di sekitar mereka. Mungkin mereka bilang itu dari hutan, tapi sebenarnya kan masih di daerah di kampung mereka juga. Nah, jadi keunggulan dari daun-daunan itu ya kan, selain tadi sebagai antioksidan, daunan itu tentu saja ada seratnya ya kan. Kemudian juga ada berbagai bentuk-bentuk lain yang disebut dengan polifenol begitu ya. Jadi zat kimia yang baik yang ada di dalam dedaunan tersebut. Ada polifenolnya, kemudian juga ada minyaknya gitu kan. Berbagai macam minyak yang bisa diolah dari daun tersebut, apakah dia mengandung minyak atsiri dan sebagainya begitu, yang bermanfaat sekali untuk kesehatan. Lebih dari 25 jenis dedaunan ini dimasukkan pada santan yang mulai kental. Karena santan sudah kental dan daun sudah tercampur di dalamnya, maka selama proses merandang tidak boleh ditinggalkan, harus selalu diaduk. Pada tahapan akhir, belut yang telah dipotong-potong kemudian dimasukkan. Diaduk hingga kering dan mulai menghitam. Randang balui resep dari nenek moyang dahulu, karena banyaknya manfaat baik. Sejak dahulu hingga hari ini, Amak memastikan anak-anaknya bahkan cucunya harus mewarisi resep-resep leluhurnya. Lai, kok masa sampai sekarang baturunnya kan anak-anak leh. Dan amuhnya deh, bet tuh bet, cari bet.
Ya. Amak lah tua, ndak bisa mencari besok. Saya akan mengkau jualai. Dia pesan amak ke Hibet. Hibet nan di kampung. Taruhnya lah sama rendang balut ko bet. Carilah, malah kita diajak mak cari-cari ke dalam limbo, dalam hutan. Ke tengah padang kemarin. Cari daun-daun kayu. 2 hari lagi merendang. Dicari daun-daunan lainnya. Jangan tersasak carinya. Masih banyak, daun-daun kok masih banyak. Tinggal dalam hutan tuh banyak kayu-kayuan. Kalau di kota mah ada. Paling-paling puding-puding itu enggak ada. Inilah salah satu menu masakan Minang yang terkenal dengan gurihnya. Inilah pusaka kuliner Nusantara.